Pemerintah Indonesia sedang membuka lebih dari 2,5 juta hektar hutan untuk sawit. Ini disebut proyek strategis nasional yang jadi ambisi 3 presiden. Fenomena dirty vote, fenomena paling baru pesta babi. Lu sebetulnya backingan lu siapa sih? Kok nyalinya gede banget tuh bikin film yang begitu semua? Itu duitnya dari mana sih lu? Apa itu? Ini duit bikin dirty vote 1, 2 terus kan itu pertanyaan besar tuh kan. Iyalah, bahkan jawabannya- dijawab langsung oleh para ada petinggi-petinggi itulah. Jawabannya Tapi juga- jangan lo balikin, lo jawabnya di sini. Duitnya dari mana? Lu nggak takut dianggap sebagai tokoh kontroversial? Kira-kira yang pantas tokoh kontroversial itu aku atau Gibran atau Bahlil atau siapa? Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo. Mana yang paling nggak lo pengen bikin dokumenternya? Ada satu film kami sedang bikin tentang rumah milenial. Gimana anak-anak milenial nggak bisa punya rumah sejak era Jokowi ya. Memang kelas yang dihabisin kan, karena berisik di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 1995 yang lalu, saya pertama kali ketemu dengan sahabat saya ini. Ngakunya asli Lumajang. Pada saat saya pertama kali ketemu, dia sedang dalam kamar kosnya memainkan gitar dengan tangan kiri. Dandi Dwi Laksono. Makasih. Enggak, lu tuh sebenarnya kidal apa gimana sih? Kalau main gitarnya waktu itu kan pakai kiri, lo begini kan? Oh, enggak, kayaknya itu mata lo mengandung lensa lensa handphone jadul itu yang nggak bisa auto rotate itu. Ya udah, ini fenomena nih teman saya ini. Kita sama-sama Universitas Pajajaran, tapi Sama-sama kos Jatinangor. sama-sama kos Jatinangor, nempel di pagar Unpad waktu itu. Sekarang mungkin udah nggak ada tuh kosannya. Nggak ada. Masih ada kosan Masih gua. ada cuma Kosan gua kosan lu masih ada ya. Nah itu kampusnya dia di depan. Kalau kampus gua agak naik sedikit, jadi Visip, Sastra, baru Vkom. Sekarang agak banyak tuh ya. Visip, Sastra, Nggak apa-apa. Hukum dulu. Oh iya. Hukum baru Vkom, Vkom, komunikasi. Nah, fenomena dirty vote, fenomena paling baru pesta babi. Lu sebetulnya backingan lu siapa sih? Kok nyalinya gede banget tuh bikin film yang begitu semua? Di dunia yang orang baru berpikir atau bertindak ketika ada backing, memang seolah-olah semua kelihatan ada backing. Ya kalau gue jawab nggak ada juga, orang yang percaya akan percaya, yang nggak percaya kan nggak percaya kan. Jadi paling enak gue jawab begini saja. Sebelum gue jawab soal backing, apa resiko yang terburuk menurut lu setelah 28 tahun reformasi? Buat siapa? Buat lu atau Ya, buat orang yang menurut lu punya resiko tinggi bikin konten kayak begitu. hilang? Hilang. Oke. Siapa yang nyulik biasanya? Wah, nggak tahu saya, Pak. Bisa jadi dia menghilang begitu aja kan? Ya kan? Tiba-tiba ya Lu kira main peta umpet. moksa gitu, lo hilang tiba-tiba kan? Coba lu pilihan jawab lu bener tuh, hilang. Resiko tinggi. Jadi siapa backingnya? Backingnya. Choose your question, man. Oke, ya sebenarnya kalau dalam jurnalistik ya, yang memitigasi atau yang melindungi kerja-kerja kami itu dua ya. Yang pertama kredibilitas informasinya, yang kedua independensinya. Jadi sebelum kita ngomongin backing-backingan ya dua itu dulu. Karena begini, kalau tadi lu bilang ada resiko dari konten-konten kayak begitu, kami selalu punya prinsip begini. Bikin bener dan akurat aja, risikonya tinggi. Apalagi ngaco. Apalagi hoax, apalagi melintir gitu-gitu. Jadi konten-konten yang kritikal itu bikin seakurat mungkin aja tetap dihantam oleh kekuasaan, ya. Apalagi nggak akurat. Jadi kami ketat banget gitu. Dari seksi killers, ketika orang masih memuja-muja Gibran Kaisang, kita udah bilang dua anak ini nggak selugu yang kelihatannya. Bisnis apa? Ya martabak, pisang nugget gitu ya, frozen food gitu ya.
nggak selugu itu gitu. Kami udah tunjukkan di Sexy Killers. Ketika itu orang masih menganggap mereka media darling kan, ya kan. Ya jadi ada risiko yang gede banget ketika kita ngomong sebaliknya dalam posisi konten yang kritikal gitu, konten yang kritis gitu. Demikian juga dengan Dirty Food. Sebanyak itu data yang sebenarnya juga adalah sudah di public space dia kan. Kan Dirty Food itu cuma compiling sebenarnya dan analisis. Relatif nggak ada hal yang baru. Ya ada beberapa kita investigasi. Lebih banyak justru investigasi di Dirty Food 2. Kaitan antara MBG, yayasan-yayasan punya siapa, Koperasi Merah Putih dan Antara dan segala macam. Malah lebih banyak di Dirty Food 2. Tapi di Dirty Food 1 itu orang menganggap ini konten yang kayak yang apa? Dipersiapkan untuk mengganggu pemilu. Persis. Padahal semua itu ada dalam algoritma kita sehari-hari. Pesta Babi ini sebaliknya. Konten di Pesta Babi ini nggak ada di algoritma mainstream sehari-hari. Beda Dirty Food 1. Jadi Sexy Killers itu nggak ada di algoritma, dia benar-benar sesuatu yang baru gitu ya. Riset baru. Kemudian Dirty Food itu sesuatu yang sudah ada di algoritma, tinggal di compiling. Pesta Babi ini sesuatu yang berbeda. Jadi kalau dari pertanyaannya backingnya siapa ya, dari film ke film, kami selalu percaya kalau publik yang akan jadi backing. Sedap. Gimana? Udah cukup normatif belum jawabannya? Publik yang akan jadi backing. Iya, karena ya siapa gitu kan, kayak kami gini rentan dengan undang-undang ITE. Oke. Kalau lu nge-hoax, nge-buzzer, ngefitnah gitu ya. Sedikit aja ada materi tentang itu pasti kena tuh. Pasti kena. Bahkan kalau lu nge-hoax dan ngefitnah tapi di pihak pemerintah lu malah gak kena. Misalnya gini, rombongan buzzer ketika era Jokowi ketika nyerang teman-teman KPK dengan stigma Taliban. Iya. Aman mereka. Nggak akan diapa-apain gitu. Ya kan? Sekarang pun begitu. Jadi banyak meme yang sampai ya neror gitu ya, neror kami di tim produksi gitu ya, dengan konten-konten fitnah dan segala macam. Kita memilih posisi biarin aja gitu. Kalau sebaliknya pasti udah jadi perkara tuh. Karena kayak Dirty Food aja kita dilaporin ke polisi, ya kan? Dilaporin ke polisi gitu. Jadi ya Ferry gitu dia juga dilaporin ke polisi. Jadi para saintis, orang-orang yang berusaha proper dengan data itu malah rentan sekarang. Paradoksnya kan di situ. Tapi kalau lu nge-buzzer sekalian, anonim, fitnah gitu kan, lu nyerang oposisi, lu malah aman gitu. Jadi ya kalau itu dianggap sebuah resiko malah paradoks kan. Harusnya kan resiko justru gini, orang menjadi anonim itu kan harusnya ketika lu berseberangan dengan negara. Lu anonim dong, kayak zaman lu nyebar-nyebarin independen kan. Lo jangan lu dong ngomongnya. Lu waktu itu nyebar-nyebarin independen, Tempo di Bredel, lu ikut nyebar-nyebarin independen tuh. dulu Underground. Dulu banget. Underground, ya kan? Zaman kuliah tuh. Iya, kita nyebar-nyebarin kan, underground kan, kita fotokopi, anonim itu. Sekarang sebaliknya. Kami di film Pesta Babi misalnya, semua nama orang yang bikin film jelas. Akun medsosnya jelas, lu bahkan bisa trace alamat, plat nomor atau handphone, nggak susah lah. Ya kan? Lembaga-lembaga yang terlibat juga jelas. Sebaliknya yang nyerang kami, yang dukung negara malah anonim. Coba lu pikirin logikanya tuh. Artinya apa? Orang malu bos bela pemerintah. Makanya dia umpetin namanya. Psikologi dalam komunikasi politik, psikologi masa apa yang sedang terjadi di era kayak gitu? Ya, dia lagi takut ketahuan kalau bela pemerintah. Persis, harusnya kan kita yang takut. Iya. Karena ada posisi kekuasaan gede yang sedang kita kritik. Kita posisi kritik, posisi lebih underdog nih. Lebih lemah. Harusnya kita dong yang underground atau anonim kayak zaman Soeharto dulu. Kita underground. Kita kritik nih. Sekarang sebaliknya, kita kritik terang-terangan, yang belain pemerintah nih, belain negara, yang menyerang kita underground. Jadi dugaan saya ya ini proxy. Either atau tadi memang udah nggak punya pendukung kan. Kalau ngandelin pendukung organik udah nggak ada gitu. Udah nggak ada pendukung organik gitu. Atau yang ada adalah para kontraktor. Atau dia ada perintah, pokoknya lo serang ya, tapi jangan sampai ketahuan kalau lo pemerintah. Persis. Makanya gitu. Iya. Jadi negara nggak pengen kelihatan nggak demokratis, nggak pengen kelihatan otoriter, pakai proxy karena yang organik udah nggak ada. Kalau yang organik di periode pertama Jokowi masih banyak kan. Kita kan sering tempur sama teman tuh. Yang percaya Jokowi Ratu Adil, kita masih sering tempur kan. Masih organik tuh, masih kelihatan orangnya tuh. Begitu Jokowi periode kedua udah mulai hilang tuh. Sekarang udah nggak ada berani orang yang speak up for government. Oke. Tapi itu kenyataan yang menarik ya kalau memang ternyata bila benar pendukung pemerintah justru pakai
anonim itu ya Sebenarnya sudah banyak yang buktikan sih. Reuters sudah pernah melaporkan bagaimana akun-akun di Facebook dimobilisasi oleh akun-akun yang terafiliasi tentara untuk nyerang orang-orang yang kritis soal Papua misalnya. Atau laporan Amnesty International terbaru nih juga menyebut beberapa akun-akun yang ada 160 halaman di laporan Amnesty yang terbaru menyebut akun-akun yang terafiliasi dengan militer dialah yang memproduksi narasi anti asing. Jadi bisa di-trace di dunia digital ini. itu duitnya dari mana sih lo? Apa itu? Ini duit bikin Dirty Vote 1 2 terus kan itu pertanyaan besar tuh kan. Iyalah, bahkan jawabannya dijawab langsung oleh para ada petinggi-petinggi itu lah. Jawabannya Tapi juga, jangan lo balikin, lo jawabnya di sini. Duitnya dari mana? pokoknya ada. Itu udah lo jawab ke tempat lain. Jangan yang sama. Ya jawaban gue juga sama. Pertama itu di film di film Pesta Babi, ya semua film lah, Sexy Killers, Dirty Vote, Pesta Babi. Itu ada logo-logo lembaga yang mensupport gitu. Ada Greenpeace tuh kalau Pesta Babi. Ada Greenpeace, ada LBH Merauke, ada Watchdog, ada Pusaka, ada Jubi, media dari Papua gitu ya. Dan ya itu sudah. Dan nggak semuanya dalam bentuk uang, ada yang patungan tenaga, alat gitu ya. Oh, gua nanya yang lebih spesifik. Yang nyumbang drone tuh yang mana? Siapa tuh yang nyumbang drone? Kan lu ada drone tuh. Watchdog. Oh, Watchdog. Drone lah. Dan kayak orang susah. Oh gitu ya. Nah itu Watchdog dari mana duitnya? Ya Watchdog kan punya divisi komersial, punya divisi advokasinya. Oke kemarin tuh Biasanya ya. kami juggling aja ya. Ada jual merchandise gitu-gitu Iya, ya. Koperasi Indonesia Baru misalnya. Kami ya salah satu unit usaha kami jualan buku. Dan alhamdulillah bestseller. Jadi ya itu yang bisa mengenerate. Terus kami juga punya kontrak dengan ngerjain film-film atau liputan dari media-media asing. Dan ya dengan kurs dolar yang makin menguat, dan bukan salah kita kurs dolar menguat, pasti apa tuh? Ya bukan salah gue juga. Saya paham. dengan dolar menguat dan rupiah melemah, ya kita dapat windfall dari selisih kurs gitu-gitu misalnya. Ya tapi kan Indonesia itu kan punya indikator ekonomi baru bro. Apa itu? Yang belum dipakai oleh dunia. Jadi indikator barunya itu selama Purbaya senyum maka kita baik-baik aja. Itu indikator ekonomi bagus. Negara lain nggak punya kayak gitu. Kalau Amerika selama Alan Greenspan nggak batuk, ya. Selama Alan Greenspan nggak batuk, kayak gitu. Tapi terus lo ngambil Lu serius lu nanya-nanya kayak pertanyaan kasat? Enggak. Gue pengen tahu karena kan masalah kemarin. Lu lebih jelas dari kasat lah, masa lu selevel kasat? Gak. Kalau misalnya kayak gini, orang mau bikin nobar Pesta Babi, itu kasih royalti ke lu atau Enggak. Lah terus lu gimana dapet duit yang kurang? Nggak ngambil untung emang? Enggak lah, itu bukan proyek untung, tapi semua pro bono yang kerja di sini. Oh gitu. Aneh buat lo? Enggak. Oke, Enggak. makanya. Karena gue kenal lo lama ya gue. Ini Ya, orang tapi ya, buat- ini teman-teman ya, bayangin nih. Gue nih kuliah di Vkom yang ada jurusannya jurnalistik, walaupun gue anak public relations. Teman-teman gue itu yang kuliah jurnalistik belum lulus, dia udah lulus duluan jadi wartawan duluan. Gue bilang ini apaan sih? Kalau FISIP HI kan lo ya? HI kan. Terus nggak ada keinginan jadi diplomat lagi gitu? Nggak bisa lah. Hah? Nggak bisa, udah nggak pengen atau gimana? Itu gue pakai jawaban Philips waktu itu. Gue nggak mau jadi diplomat karena gue nggak mau bohong buat Soeharto. Nggak ngerti lo kan ham. Gue nggak mau bohong di luar negeri buat Soeharto. Lu mau jadi diplomat sekarang? Enggak. Kenapa lu nggak mau bohong buat siapa? Ya enggak. Udah. Jadi kalau Dani nanya mendingan kita belok-belok aja. Terus lu udah ditawarin apa? Masa dia di pemerintah nggak ada yang nawarin lu? Nawarin apa? Ya apalah Dan, lu udah jangan, mendingan lu bikin film untuk pembangunan yang kita bisa siarkan nanti di laporan khusus. Zaman dulu banget. Bikin dong film-film tentang hasil-hasil pembangunan, tentang pergerakan Koperasi Merah Putih misalnya atau swasembada pangan, enggak ditawarin gitu emang. Enggak. Kan lu punya Alhamdulillah. kemampuan imajinasi dokumenter yang bagus tuh, masa nggak ditawarin sama pemerintah? Gue nggak punya imajinasi membuat yang nggak bagus jadi bagus. Oh gitu. Gimana sih ini? Ini pemerintah nih kalau gue jadi pemerintah gue tawarin lo, bikin apa kayak beneran nggak ada yang nawarin lo? Ya alhamdulillah, berarti kan gue nggak menunjukkan gesture. Sekarang ini kan Gen Z, Gen Alpha itu kan senangnya clipper ya, pendek-pendek. Makanya ada istilah brain rot segala macam itu. Lo nggak mempertimbangkan film-film lo itu untuk ditonton Gen Z atau Gen Alpha karena even Dirty Vote hampir 4 jam.
terus Pesta Babi panjang, Sexy Killers juga panjang. Kenapa nggak mempertimbangkan? Apa nggak? Itu pertanyaannya sebenarnya, apakah Dandi Laksono tidak mempertimbangkan film-filmnya untuk ditonton oleh Gen Z atau Gen Alpha yang suka pendek-pendek? Ya itu pertanyaan yang sebenarnya kami diskusiin waktu itu, kami debatin gitu ya. Ini mau dibikin pendek atau panjang sekalian, karena dalam Dirty Food 2 misalnya yang 4 jam otak ongkos kan kami bedah semua premisnya, kemudian kami connecting the dot semua variabelnya, sehingga kami pikir kalau itu di break dalam episode, orang malah nggak dapat emosinya, dan mungkin di pengalaman kami ketika banyak bikin serial, itu orang nonton di serial-serial awal doang. Misalnya kita punya film serial Dragon for Sale gitu, ada 5 seri, orang nonton gedenya di seri 1, 2, 3, 4, 5 udah gak ditonton. Udah males. Ya, betul. Sementara itu kayak satu kesatuan gitu ya. Jadi akhirnya kita putuskan udah 4 jam. Yang kedua, kami pikir di era ketika semua orang bikin clipper, lu harus punya uniqueness. Jadi memang film ini bukan ditonton untuk sekali duduk. Biarin aja dia jadi referensi gitu ya. Sama kayak kita baca buku-buku referensi kan nggak mungkin sekali duduk. Ketika kita butuh kita buka. Dan kita juga nggak nontonnya secara sequence gitu. Kita lihat bab mana yang relevan gitu. Karena di Dirty Food 2 juga kita partisi jadi 3 bab kan. Otak ongkos dan kemudian ada preskripsinya, ada solusinya gitu. Jadi orang bisa nyicil nontonnya kapan aja. Kalau kami bikin pendek-pendek, kami nggak punya uniqueness, nggak punya diferensiasi dengan semua konten yang lain, dan itu gampang banget dilibas oleh algoritma yang umum, gitu kan. Jadi ya udah, memang kita niatkan film ini tidak untuk tarung di retail, daily, gitu ya. Dia biarin jadi referensi aja. Yang ketiga, ada anomali-anomali yang juga harus kita hitung, kayak misalnya gini, Pesta Babi ini nggak di digital, ya kan, bahkan nggak di platform digital, tempat Gen A dan Gen Z kumpul gitu ya. Kita bahkan durasi panjang tadi, dan platformnya justru analog, justru offline. Tapi amazingly itu yang nonton dari mulai anak SMP, banyak Gen Alpha yang nonton, OSIS bikin nobar, guru-guru sosiologi, geografi, bahkan PPKN, sejarah, muterin di kelas-kelas dari SMP, SMA, Gen A dan Gen Z. Teman-teman homeschooling Gen A juga muter, karena guru-guru ingin mereka lihat bagaimana antropologi, lingkungan. Mereka mungkin nggak langsung ke konflik atau oligarkinya, tapi masuk dari lingkungan atau budaya gitu ya. Sampai ke ibu-ibu pengajian gitu. Bahkan teman-teman yang bercadar itu juga nonton. Jadi algoritmanya seluas itu ketika kita justru nggak bermain di playing field digital. Di digital ini kan satu sudah diprogram oleh platformnya, kedua preferensi kita membentuk algoritma juga gitu ya. Yang ketiga adalah circle kita yang kita connect sehari-hari, itu yang membentuk algoritma. Jadi kayak ada community algorithm gitu. Nah, ketika lu nggak dealing dengan digital, lu ciptain platform offline sendiri, maka ya bubble lu pecah, bos. Itu jadi kayak lintas chambers gitu. Dan ya ini yang luar biasa dari Pesta Babi. Kami sendiri baru mengalami ini, reach out sebesar itu dari sebuah film dokumenter ya. Sexy Killers dulu juga gede, tapi kan Sexy Killers dan Dirty Food mau nggak mau harus diakuin, dia bagian porsi terbesar bantuan dari momentum. Ya kan, Sexy Killers menjelang pemilu 2019, Dirty Food menjelang pemilu 2024 gitu. Itu Pesta Babi ini nggak punya tag, nggak punya momentum. Oh ya, tiba-tiba muncul kan? Yes. Nggak, tapi pertanyaan gue, lo nggak pengen bikin dokumenter yang memang related dengan orang sehari-hari ya? Misalnya dokumenter tentang kelas menengah di Indonesia. Atau misalnya ya, ini gue punya challenge juga, dokumenter tentang oligarki. Oligarki itu kan kasihan. Maksud gue disalah-salahin mulu, ya. Terus tetap diperes sama pemerintah. Gitu disuruh ya. Beli Patriot Bond. Disuruh macam-macam lah pokoknya. Tapi ya tetap aja kalau ada apa-apa disalah-salahin sama Dandi Laksono kan, ini oligarki gara-garanya ini. Nggak, maksudnya kenapa nggak lu bikin dokumenter-dokumenter yang kayak gitu-gitu tuh? Balada oligarki di Indonesia, jeritan hati Konglo Indonesia. Ya kasihan deh gitu. Apa ini? Adilkah kita pada oligarki gitu loh, kayak gitu-gitu. Nestapa kelompok 1%. Ya, apalah gitu. Itu kan belum pernah. Kayaknya ide-ide menarik, lu produserin deh. Iya, nggak, maksud gua kalau lu bisa bikin itu dokumenter oligarki top udah. Tanpa oligarkinya tahu kan sedang di dokumenter kan. Ya sebenarnya kalau dokumenter tentang kehidupan sehari-hari, kita
beberapa kali bikin kan tema-tema yang terkait daily life dan lifestyle gitu kayak di Netflix. Ada satu filmku di Netflix kan Pulau Plastik, soal Plastic Island. Tentang bagaimana sampah plastik dan bahayanya gitu ya. Isunya pasti public health gitu ya. Terus sekarang yang bareng Pesta Babi juga ada film judulnya Menolak Punah soal fast fashion dan segala macam. Itu juga isunya public health, ngomongin tentang kenapa kita ada masalah apa kita dengan sandang, apa yang kita pakai gitu ya. Jadi Nggak, tapi sorry Dan, gue kita potong. bikin Nggak, ke kelas menengah itu, menurut gue kelompok masyarakat yang harus diselamatkan saat ini karena Yes. menurut gue mereka nggak tahu tuh ancaman yang akan menghadapi mereka kelak gitu ya di 2-3 tahun ke depan gitu. Tapi kan kalau lo bikin dokumenternya mungkin mereka akan bagus. Maksud gue mereka kebanyakan terjebak dalam sebuah rumah yang mereka juga nggak bisa keluar karena kuncinya itu namanya gaji gitu misalnya. Atau mereka tidak merasa bagian dari buruh. yes. Padahal sebetulnya mereka ini juga Oke. bagian dari buruh Ngerti gitu. yang aku maksud. Ada satu film kami sedang bikin tentang rumah milenial. Gimana anak-anak milenial nggak bisa punya rumah. Itu sedang kami bikin. Sutradaranya Benay Harobu, mudah-mudahan nanti akhir tahun bisa kita rilis. Jadi intinya harga tanah mahal, gaji lu selalu kompetisi dengan biaya hidup minimum, inflasi makin gila-gilaan, kemudian juga apa namanya banyak yang freelance, ya kan? Gen Z ini kan banyak yang freelance ya, sehingga sementara kredit ini masih pakai logika captive income. Lu harus nyetain slip gaji sebagai jaminan gitu ya bahwa lu akan bisa nyicil gitu. Sementara mereka nggak punya penghasilan yang sereguler itu. Jadi gap itu yang kemudian membuat banyak kelas menengah ini nggak punya rumah. Dan mereka ini kan memang sejak era Jokowi ya, memang kelas yang dihabisin kan, karena berisik di medsos, ya kan, bukan sumber lumbung suara. Karena cuma sedikit, Ya. 17-18%. Persis, nggak bisa disogok pakai bansos, makanya mereka di-exclude dari program-program PKH dan segala macam. Which is itu adalah membuat kelas menengah di kelompok rentan miskin. Dan di periode Jokowi ada 9 juta kelas menengah yang jatuh miskin selama 2 periode Jokowi. Karena tadi program-program afirmasinya tetap naikin pajak, tidak memberikan insentif pada kelas menengah, memperkecil peluang ruang kerjanya, dihantam AI, dihantam mekanisasi, terjadi deindustrialisasi pada angkatan kerja. Sementara semua resource publik dipakai untuk membeli suara di program-program pork barrel. Ya kan, bansos, PKH, subsidi ini, subsidi itu. Ini yang membuat kelas menengah makin habis gitu. Biar Prabowo makin dihabisin lagi. Karena tadi sudah secara politik berisik, bukan lumbung suara dan ya tadi mereka nggak bisa dipermainkan secara ini ya, gimmick. Ada orang masuk gorong-gorong itu aman diketawain sama kelas menengah, ya kan? Ada orang juga joget itu diketawain sama kelas menengah. Tapi tidak untuk kelas yang di bawahnya. Tidak untuk kelas di bawahnya. Dan itu sebenarnya penghinaan sih menurut gua karena mungkin kelas di bawah juga sebenarnya juga ngetawain cuma karena dikasih gula-gula politik kan. Jadi ketawa juga. Ya. Lo ngerasa punya pesaing nggak di industri ini? Itu jawabannya tricky banget tuh. Persaingannya di algoritma. Tricky itu mereknya keripiknya Kaisang ya? Persaingannya bukan aktor ya, tapi algoritma. Karena tadi kalau kita compete dengan algoritma kita nggak pernah bisa menang, apalagi long form report seperti film gitu ya. Jadi sama kan, film-film bioskop juga nggak bermain langsung digital kan. Jadi kami yang memproduksi long form ini memang rumahnya masih di offline. Di offline kami masih bisa survive. Tapi kalau sudah harus tarung dengan algoritma ya dihabisi bos. Makanya di kasus Pesta Babi misalnya, tiba-tiba ada ratusan akun yang ngebocorin ke YouTube, bajak, untuk ngubarin nobar. Supaya orang nggak datang ke nobar dan cukup nonton di YouTube. Jadi ya. Tapi gue agak kesulitan masih itu nyarinya Pesta Babi tuh. Serius, enggak gampang. Enggak gue awal-awal tuh agak terutama kesulitan. 5 hari terakhir ya. Kalau lu, ya kalau lu penonton di awal-awal memang nggak ada. Kalau 5 hari sebelum tadi itu udah muncul ya. Ya karena Sexy Killers itu baru bocor ke YouTube itu 9 hari gitu ya. Karena memang udah menjelang akhir mau kami rilis ke YouTube. Pesta Babi sebenarnya cukup penonton-penontonnya yang kami kirim link untuk nobar sebenarnya cukup kredibel, cukup menjaga integritas tuh, nggak ada yang bocor sampai sebulan. Ini beneran mulai bocor ketika mulai masif pembubaran nobar-nobar.
tentara ikutan bubarin, Babinsa dan segala macam. Baru mulai ada yang bocorin tuh. Ya sejak itu udah. Tapi ya untungnya tim YouTube-nya cukup kooperatif. Maksudnya mereka melayani komplain kami. Ini mohon maaf ya kalau nggak berkenan nih, walaupun gue temen lo, gue mesti minta maaf kalau pertanyaan ini nggak berkenan. Banyak yang nanya, what do you do for a living? Aku? Wow, that's good question. Mengandung underestimate juga. Makanya gue bilang maaf deh kalau nggak berkenan. Karena ini pertanyaan titipan. Si Dandi tuh ngapain sih buat hidupnya tuh? Tapi sebenarnya yang menarik sebenarnya tadi ya, yang menarik adalah gimana cara hidup lu mungkin ya. Oh gitu. Iya kan? Jadi kalau what do you do for living itu ngomongin supply side, ya kan? Yeah. Apa yang lu lakukan untuk mensupply kebutuhan. Tapi pertanyaan lebih elementer adalah demand side-nya sebenarnya. Hidup macam apa yang lu desain sampai bisa survive di era inflasi yang kayak begini. Ya, aku berusaha hidup seminimalis mungkin. Nggak gini loh. Tapi pertanyaan lu gue bisa ngerti. Sorry, gue pertajam dikit ya. Karena kan gue paham tuh, lo waktu itu di RCTI, terus karena idealisme keluar, masuk Ramako, karena idealisme selesai juga, terus gitu-gitu. Jadi idealisme lo tuh digambarkan oleh publik sebagai yang terdepan, gitu ya, meninggalkan kebutuhan sehari-hari gitu. Emang kebutuhan sehari-hari itu apa sih? Ya gue nggak tahu gitu kan, makanya ini gue pertanyaan ini gitu, pengen tahu juga kita, karena kalau ternyata lo bisa menginspirasi yang lain, kenapa kita butuh Mario Teguh kan gitu? Ya, nggak butuh. Dia nggak butuh Mario Teguh, dia nggak butuh. Dalam 12 tahun ya, dalam 12 tahun awal karir itu sebelum Wasdog itu 9 kali pindah kerja. Dalam 12 tahun. Itu bacanya kan bisa macam-macam. Orang ini gak stabil, ya kan? Orang ini butuh loncat. Orang ini gak pernah puas dengan sesuatu, atau ada cara lain yang bisa membaca. Daya tawarnya kayaknya tinggi banget. Ya dong. Lu udah tahu orang keluar masuk, tapi lu orang masih ambil sampai 9 kali dalam 12 tahun. Artinya ya mungkin punya uniqueness gitu ya. Artinya ya aku gak pernah punya masalah, maksudku walaupun tadi ada up and down di soal kehidupan gitu ya, tapi ya survive. Tapi tadi misalnya kayak bikin film gitu ya untuk beberapa media di luar, ya itu kontraknya profesional dan aku dapat duit dari situ. Atau ketika ekspedisi gitu ya, sebelum ekspedisi Indonesia Biru 2015 untuk bikin Sexy Killers, antara ekspedisi Zamrud Katulistiwa 2009 sampai ekspedisi Indonesia Biru 2015, aku kerja profesional dengan penghasilan yang lumayan sebagai konsultan media. Jadi kan itu yang aku pakai saving untuk membiayai ekspedisi Indonesia Biru. Jadi perencanaanku 5 tahun sebelumnya, walaupun nggak lebih lama dari orang pengen naik haji harus nunggu 14 tahun dengan nabung 14 tahun. 20-an tahun sekarang. 20 tahun. Nah, jadi kalau aku punya cita-cita pergi ke Indonesia ya 5 tahun. Dari ekspedisi Indonesia Biru ke ekspedisi Indonesia Baru kan 7 tahun. Ya gue nabung selama itu gitu. Ketika lu liburan akhir bulan, gue gak liburan. Ya kan, ketika lu naik jet pribadi, gue naik kereta gitu misalnya. Jadi itu harga yang gue adjust untuk mengakumulasi saving sampai project itu jadi. Jadi mindset sih, soal mindset. Nggak, kalau kayak Dirty Food, terus kemudian Pesta Babi, itu nggak ada pemasukan dari situ yang dianggap sebagai... Nggak ada. Kayak misalnya Dirty Food kan lumayan tuh, AdSense-nya nggak masuk ke lu juga? Enggak. Nggak ada situ. AdSense justru didapat dari akun lain, kemudian akun lain ngasih kami. Gitu. Jadi bukan dari akun kami. Nah, AdSense yang didapat itu untuk bayar misalnya kayak selesai syuting itu kan kita masih punya utang 20 juta tuh. LED. LED-nya kan bagus tuh, rapat pixelnya ya kan. Ya pakai bayar itu. Nggak kemudian sama pengusaha LED-nya dikasih free gitu kan? Pengusaha LED-nya juga nggak tahu itu syuting apa. Gitu. Nah, aduh gue jadi lupa pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan lu kayak kantor akuntan publik? Enggak. Enggak, tadi kan lu bilang ya itulah. Jadi dalam hidup ya emang mainin
Ya pokoknya lo ada caranya, yang penting lo bisa hidup gitu. Iya, dan ya kalau lu bisa menjaga level lifestyle di level tertentu, lu nggak akan selalu kehausan atau panik atau crafting untuk fulfill apapun gitu ya. Jadi Lo nggak pengen punya penerus apa? Ada anak muda yang memang dibina supaya Watchdog jadi sudah dirunning anak muda penerus. sekarang. Aku sudah 3 tahun ini Kayak Wandi dan lain-lain. enggak kayak di Wandi. manajemen Watchdog. Oh gitu. Sudah dirunning anak muda. Terus kalau yang keahlian lo dalam membuat film ini, itu nggak lo pupuk juga untuk diwariskan kepada siapa? Ada dong. Keberanian lo, Ada dong, kan kita juga punya hambalang boy. Oh gitu ya. Gitu ya. Emang Gue rasa gue juga perlu tuh punya hambalang boy. Iya. emang cuma itu doang punya hambalang boy. Pokoknya ada. Ya. Udah ada yang ngancem-ngancem. Ya sejak lama kan, apa namanya, sejak liputan di Aceh dan segala macam. Jadi ya bagian dari pekerjaan, bagian dari ekses dari pekerjaan. Enggak kan lo selalu muncul ke permukaan dengan kontroversi. Sebenarnya enggak dong, bagian mana yang kontroversi? Enggak, gue yang menganggap itu lo muncul. Oh, Ini pertanyaan. iya. Ada yang menganggap lo muncul karena hal-hal kontroversi. Tiba-tiba dengan Veronica Koeman waktu itu, kemudian Sexy Killers muncul. Dan lo nggak takut dianggap sebagai tokoh kontroversial? Kira-kira yang pantas tokoh kontroversial itu aku atau Gibran atau Bahlil atau siapa? Nah, Gibran tuh cukup kontroversial menurut gue. Tapi kontroversial dari hal yang berbeda. Ya aku nggak bertindak dengan frame-frame seperti itu ya, ngalir aja. Maksudku kalau di frame dari kacamata atau sudut tertentu ya mungkin bisa jadi kontroversial, tapi juga bisa jadi friendly gitu, jadi atau enemy atau ya tinggal dilihat aja. Pada akhirnya algoritmanya gede yang mana. Terus asing menghargai lo nggak? Apa? Menghargai karya-karya lo tuh gimana? Apa? Asing. Asing, Negara asing. Negara asing. Negara lain selain Indonesia. Enggak. Ya di kampus-kampus terutama ya, jadi bahan kajian akademik gitu. Jadi film-film apapun, kayak film Jakarta Unfair gitu waktu rame-rame pilkada DKI. Orang lagi ngomongin tentang sentimen etis dan agama. Jakarta Unfair atau Rayuan Pulau Palsu ngomongin tentang public policy-nya. Kan karena kita sedang milih gubernur, bukan milih tokoh agama atau pemilih pemimpin agama gitu kan. Jadi itu aja sudah jadi kajian gitu. Di tengah mainstream orang lagi ngomongin sentimen etnis di elektoral, malah ada film yang juga mainstream tapi yang diomongin public policy. Nah jadi secara kajian komunikasi politiknya dikaji juga, misalnya kayak tata kotanya juga dikaji. Jadi kalau ngomong penerimaan di luar ya lebih banyak untuk kepentingan akademik. Semua film-film tuh diomongin, kayak misalnya terakhir film tentang transisi energi ya. Dari mulai ada 3 seri film soal transisi energi kayak Sexy Killers, Barang Panas soal geothermal sama nikel. Itu dibahas di 23 kampus di Amerika gitu. Harvard, Yale, mana namanya, Toronto, Kanada, beberapa kampus lain. Tapi gue gak dapet visa. Kenapa? Ya zaman Trump. Oke. Karena ya Trump lagi musuhan sama Harvard gitu ya. Jadi walaupun gue dapat Undangan dari Harvard. invitation yang official dari 23 kampus itu ya, tetap gak bisa masuk gitu. Oh gitu. Jadi atau di Australia sekarang gitu. Pesta Babi ini diputar di banyak kampus gitu, tapi kayak officially diputar di apa ya, kelompok-kelompok yang lebih formal gitu, lembaga negara atau parlemen atau partai politik ya enggak gitu. Oke. Jadi ya mostly memang jadi kajian akademik. Kalau yang lu maksud luar negeri itu komunitas yang mana gitu ya. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo. Mana yang paling nggak lo pengen bikin dokumenternya? Mana yang nggak gue pengen? Semua gue pengen bikin dokumenternya. Nggak, yang paling nggak pengen bikin. Kalau pertanyaan mana yang pengen kan enak gitu. Pertanyaan yang nggak paling gue nggak pengen bikin ini. Gue nggak pengen bikin dokumenternya. Itu berarti konotasinya positif atau gimana? Nggak tahu, gue jawab aja. Gue nggak mau menerjemahkan itu. Pokoknya
oh ini ada 8 presiden, gua paling nggak pengen bikin dokumenter itu yang mana? Menarik. Menarik banget nih sebenarnya. SBY. Kenapa? Kalau dari sisi momentum itu relatif spirit reformasi masih kuat. Tapi backsliding menuju ke otoritarianisme juga belum gaspol. Jadi itu kayak situasi yang kalem gitu. Kalau di laut itu periode agak kalem. Bukan karena SBY bagus. Jangan senang dulu loh. Biasa aja kok. Itu karena tadi semangat reformasinya masih kuat. Tapi juga kekuatan Orde Baru ini, kekuatan-kekuatan fasis ini belum regrouping. Lu lihat kan, walaupun ada usaha untuk menggembosi KPK, tapi support pada KPK gede. Sehingga SBY mau nggak mau harus kompromi itu. Cicak buaya 1, 2, 3 di era SBY bos. Ya kan? Jokowi kan cuma ngegas aja. Tapi benih untuk ngebosin reformasi sudah sejak era SBY. Jadi secara dokumenter tuh nggak terlalu menarik. Dramanya nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau lu ada di era Habibie, itu menarik. Timor Leste merdeka, BLBI, era Gus Dur, buset, Papua gitu ya. Terus soal Tionghoa, gitu, perubahan diskriminasi yang keren banget. Aceh itu dynamic gitu. Lu nanya soal dokumenter kan ya? Iya, bukan pertanyaan politik kan? Iya, okay. bukan. Gue ngerti atau soalnya. Iya. Kita sedang main catur organisasi. Oke, terakhir. Lo kasih advice ke penonton film lo. Kalau nonton film gua, lu mestinya gimana? Sini. Ya, lo kan sutradaranya. Okay. Jadi lo kasih advice buat penonton film lo tuh sebaiknya gimana supaya message yang lo sampaikan tuh dapat. Ya, film-film kami lebih enak ditonton bareng-bareng. Nggak ngumpet di kamar terus nyumpel telinga pakai earplug atau earpiece. Jadi keluar dari kamar, ketemu temen walaupun 5 orang, 7 orang, 10 orang, atau 1000 orang kemarin kayak di Aceh. Itu asik banget, vibes-nya beda banget. Nonton film Watchdog atau Indonesia Baru bersama-sama, vibes-nya beda dengan cuma di kamar sendirian. Kalau di kamar sendirian, dia tahu website apa yang harus dibuka. Nggak tahu bos, nggak tahu ya. Ya maaf ya, gua nggak tahu ya. Nggak tahu. Konten apa yang harus dibuka dia? Nggak tahu saya nggak tahu saya. Oke, thank you bro. Thank you, makasih banyak. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.